Konstelasi satelit orbit rendah untuk sarana komunikasi menunjukkan performa yang mengejutkan di medan perang. Contohnya Starlink Elon Musk yang beroperasi di Ukraina telah menjadi mata dan telinga bagi artileri dan pasukan, meskipun Rusia telah menghancurkan seluruh sistem jaringan komunikasi dan internet. Bahkan Elon Musk sesumbar, jika dijadikan satelit geolokasi, Starlink memiliki kemampuan dan kapasitas yang jauh lebih akurat dan handal dibandingkan GPS Amerika, GLONASS Rusia, bahkan Beidou Cina. Sebab konstelasi Starlink saat ini sudah mengorbit 2.300 satelit, jauh lebih banyak dibandingkan gabungan semua satelit milik Amerika, Cina, dan Rusia. Jika perang Cina-Taiwan pecah, Starlink dipastikan berada dalam bahaya besar. Sebab Cina telah mensimulasikan penggunaan senjata nuklir untuk menghancurkan satelit orbit dekat bumi. Sebuah kemampuan yang dapat melumpuhkan beberapa konstelasi satelit musuh yang digunakan untuk mendukung operasi militer. Institut Teknologi Nuklir Northwest, sebuah lembaga penelitian berbasis di Xi'an, dijalankan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina, mengklaim telah mengembangkan model untuk mengevaluasi kinerja senjata anti-satelit nuklir pada ketinggian yang berbeda dengan detail dan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Simulasi tim peneliti menunjukkan bahwa hulu ledak 10 megaton dapat menghancurkan satelit jika meledak di ketinggian 80 km. Ledakan tersebut mengubah molekul udara menjadi awan partikel radioaktif berbentuk buah pir yang dapat menyebabkan kegagalan dan kerusakan pada satelit. Hasil simulasi sudah dipaparkan oleh fisikawan nuklir Liu Li dan timnya dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal teknik nuklir. Tim Liu mencatat bahwa teknologi pendahulu ledakan nuklir berbasis ruang angkasa tidak begitu efektif karena kurangnya udara tidak akan menghasilkan awan radioaktif yang besar. Apalagi atmosfer bumi akan menangkap sebagian besar partikel berenergi tinggi yang diciptakan oleh ledakan dan menyebarkannya ke seluruh dunia sebagai sabuk radiasi yang bisa mengancam berbagai pesawat luar angkasa. Namun, peneliti di Cina sudah mencari solusinya agar IMP nuklir tidak terlalu meradiasi. Simulasi menunjukkan bahwa segera setelah ledakan, awan radioaktif akan naik dengan kecepatan 2-3 km per detik, membuat perangkap besar untuk satelit. Namun, sebagian besar molekul udara akan jatuh ke bumi, menghindari efek sabuk radiasi, dan secara signifikan mengurangi resiko terhadap satelit dan pesawat ruang angkasa lainnya. Asia Times sebelumnya telah melaporkan bahwa peneliti Cina telah menyerukan untuk mengembangkan kemampuan anti-satelit terhadap konstelasi Starlink Elon Musk. Militer sudah lama mendeteksi potensi sistem Starlink sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Cina. Dalam sebuah artikel di jurnal China Modern Defense, tim ilmuwan senior di industri pertahanan Cina menyatakan bahwa kombinasi metode soft kill dan hard kill harus diadopsi untuk membuat beberapa satelit Starlink kehilangan fungsinya dan menghancurkan sistem operasi konstelasi. Cina telah mengamati peran penting Starlink dalam perang di Ukraina dan mengevaluasi peran potensialnya dalam serangan ke Taiwan. Starlink telah memungkinkan pasukan Ukraina untuk menimbulkan kerugian besar dan membalikkan keadaan militer dengan membantu mengkoordinasikan serangan drone dan artileri terhadap pasukan Rusia. Secara khusus, Lembaga Keamanan Cina merilis laporan Starlink diduga berperan dalam tenggelamnya kapal penjelajah Moskva bulan April ini, memberikan data penargetan untuk baterai rudal anti kapal Neptunus milik Ukraina. Senjata anti-satelit konvensional seperti jammer berbasis darat, rudal, senjata energi yang dipasang di satelit dapat secara efektif menghancurkan sejumlah satelit. Tetapi, senjata ini tidak efektif melawan konstelasi besar seperti Starlink yang memiliki sekitar 2.300 satelit di orbit. Ledakan nuklir yang terkendali di dekat ruang angkasa dapat memenuhi kebutuhan Cina akan senjata anti-satelit yang hemat biaya yang dapat menghancurkan banyak satelit dalam satu kali serangan, khususnya untuk area tertentu, misalnya di wilayah angkasa Cina dan Taiwan. Gagasan menggunakan senjata nuklir untuk misi anti-satelit bukanlah hal yang baru. Kecemasan Amerika Serikat terhadap senjata nuklir orbit Soviet membuat pemerintah Kennedy menyetujui program anti-satelit nuklir berbasis darat yang dikenal sebagai Proyek 437. Namun, para ilmuwan Amerika mencatat bahwa ledakan nuklir ketinggian tinggi tidak pandang bulu dan dapat menghancurkan semua satelit dalam jarak pandang.
termasuk satelit Amerika Serikat sendiri. Selain itu, lebih banyak satelit di orbit rendah bumi dapat dihancurkan oleh dampak radioaktif. Namun, simulasi Cina baru-baru ini mungkin telah menunjukkan kelayakan mengatasi kesulitan teknis yang terkait dengan penggunaan senjata nuklir untuk misi anti-satelit. Cina juga dapat menggunakan senjata nuklir dalam serangan pulsa elektromagnetik atau EMP, melumpuhkan satelit, kapal perang, dan jaringan listrik. Pada tahun 2020, Gugus Tugas EMP Amerika Serikat untuk Keamanan Dalam Negeri merilis laporan tentang kemampuan perang EMP Cina yang memperkirakan Beijing bisa menggunakan EMP nuklir sebagai senjata perang elektronik yang paling ampuh dan efektif, termasuk yang disebut EMP ketinggian tinggi atau HIMP yang menyebar melalui atmosfer. Daniel Beck dari US Army Command and General Staff College mencatat bahwa Cina dapat menggunakan senjata nuklir taktis untuk menghasilkan HIMP dengan radiasi dari perangkat yang diletakkan 70 hingga 100 km di atas permukaan bumi untuk menghancurkan sistem digital musuh. Serangan semacam itu adalah satu-satunya opsi yang layak untuk serangan pertama untuk melumpuhkan Taiwan. Cina memiliki kemampuan teknis untuk memasang perangkat EMP nuklir di satelit sampai diaktifkan untuk serangan mendadak. Namun, laporan tersebut menyatakan jika Cina telah mengerahkan senjata HIMP di luar angkasa, itu akan menjadi salah satu rahasia negara yang paling dijaga ketat, karena dapat mendorong Amerika dan negara-negara nuklir lainnya untuk menempatkan senjata nuklir di orbit. Laporan Homeland Security menyatakan bahwa Cina dapat mengubah persenjataan nuklir kecilnya menjadi pembunuh raksasa yang mampu menghindari pertahanan rudal Amerika Serikat untuk melepaskan serangan dahsyat yang melumpuhkan seluruh sistem satelit komunikasi. Baru-baru ini, Raytheon Elektronik yang bekerja sama dengan gabungan negara-negara NATO diduga menguji selimut pulsa elektromagnetik untuk menahan gelombang kejut EMP. Namun, teknologi ini masih teruji untuk mengamankan sistem satelit di bumi dan belum teruji untuk mengamankan satelit yang berada di orbit bumi. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.